Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Apakah orang Kristen boleh khawatir? Hal ini pernah dipertanyakan oleh seorang jemaat kepada saya. Saudara-saudara, dalam realitas kehidupan manusia, bisa dikatakan bahwa kekhawatiran merupakan keniscayaan yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Seorang ibu bisa saja khawatir dengan masa depan anaknya yang malas sekolah. Seorang pengusaha bisa saja khawatir dengan kondisi usahanya yang sedang sepi. Seorang pegawai bisa saja khawatir mendengar pemecatan karyawan di mana-mana. Anak-anak muda bisa saja khawatir untuk menikah, melihat realitas banyaknya perceraian dipublikasikan di media sosial. Dan masih banyak hal di dalam kehidupan manusia yang berpotensi membuat orang menjadi khawatir. Bisa dikatakan rasa khawatir tidak akan luput dari kehidupan seorang manusia. Namun kembali lagi pada pertanyaan tadi, apakah orang Kristen boleh khawatir? Saudara-saudara, di dalam Alkitab, khususnya dalam Matius pasal 6 ayat 25 menulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Saudara-saudara, teks ini merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya untuk jangan khawatir. Saudara-saudara, jangan khawatir dari bahasa Yunaninya, merimnao, merupakan kata perintah untuk tidak khawatir. Dan perintah ini diperuntukkan kepada semua orang Kristen di segala zaman untuk tidak boleh khawatir. Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan orang Kristen untuk tidak boleh khawatir? Ternyata saudara-saudara, kekhawatiran merupakan ekspresi kehidupan yang tidak beriman atau ekspresi kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hal itu tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 32. Orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman tidak akan khawatir karena mereka percaya akan kuasa Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Dan jika ada orang Kristen yang mulai khawatir, maka kondisi itu seharusnya menjadi sebuah peringatan bahwa iman mereka tidak baik-baik saja atau sedang lemah. Dan bahayanya biasanya kekhawatiran akan mendorong atau memaksa mereka untuk merespon. Dan seringkali orang-orang yang khawatir akan berupaya mengandalkan kekuatan dan hikmatnya yang terbatas untuk menghadapi kekhawatirannya. Dan kondisi inilah yang akhirnya membawa mereka jatuh pada perbuatan dosa. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita dapat menemukan contoh bahaya kekhawatiran yang membawa pada perbuatan dosa. Contoh ini bisa kita pelajari dari kehidupan seorang raja Israel bernama Yerobeam. Saudara melihat dari latar belakangnya, Yerobeam adalah seorang rakyat jelata dan juga merupakan seorang penjahat yang memberontak pada masa kepemimpinan Salomo. Tuhan telah meluputkan dia dari tangan Salomo dan bahkan lebih dari itu, Allah mengangkatnya menjadi raja atas Israel. Saat itu Yerobeam memerintah atas 10 suku Israel dan 2 suku di kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam anak Salomo. Saudara-saudara, singkat cerita, dalam perjalanan kepemimpinan Yerobeam, timbul kekhawatiran yang sangat besar di dalam hatinya. Kondisi ini tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26-30. Ada 3 hal yang muncul dari kekhawatiran Yerobeam yang akhirnya membawa dia jatuh dalam dosa. Yang pertama, kekhawatiran membuat Yerobeam berasumsi buruk. Ayat 26-27 menulis, Yerobeam khawatir. Dia berasumsi bangsa yang dipimpinnya akan kembali mengikuti Rehabeam anak Salomo. Dan celakanya, jika hal itu terjadi, Yerobeam berasumsi bahwa rakyat itu akan kembali dan membunuhnya. Saudara-saudara, asumsi buruknya membuat Yerobeam semakin khawatir. Karena itu, Yerobeam berpikir keras dan menimbang-nimbang upaya yang harus dia lakukan. Akhirnya, kekhawatiran mendorong munculnya hal yang kedua. Yerobeam membuat rencana jahat. Supaya rakyatnya tidak kembali ke Yerusalem, maka ia membuat 2 anak lembu emas ditaruh di Betel dan di Dan. Dan puncak kekhawatirannya mendorong Yerobeam melakukan hal yang ketiga, yaitu dosa, dengan membawa rakyat yang dipimpinnya untuk menyembah berhala. Saudara-saudara, dari kisah kehidupan Yerobeam menyatakan kepada kita bahwa kekhawatiran sangat berbahaya
sebab berpotensi membawa kepada perbuatan dosa. Dan selain itu, Alkitab juga menyatakan kepada kita bahwa dosa yang diperbuat oleh Yerobeam mendatangkan penghukuman baginya. Seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 10 yang berbunyi, "Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap anak laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis." Saudara-saudara, Alkitab menyatakan hukuman atas kekhawatiran Yerobeam tidaklah main-main. Tuhan bukan hanya menghukum dia, tetapi juga semua anak keturunannya dipunahkan oleh Allah. Saudara-saudara, semua berawal dari rasa khawatir yang timbul dalam hati Yerobeam, membuat dia berasumsi buruk, berencana jahat, dan akhirnya melakukan perbuatan yang berdosa. Coba kita perhatikan proses Yerobeam menghadapi kekhawatiran. Yerobeam hanya mengikuti kata hatinya, pemikirannya, dan pertimbangan-pertimbangannya. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam menghadapi kekhawatirannya. Hal inilah yang membuat dia gagal. Jadi saudara-saudara, dari pembahasan tadi menyatakan kepada kita, bukan boleh atau tidak orang Kristen khawatir. Tapi yang penting adalah bagaimana sikap mereka saat mengalami kekhawatiran. Saudara-saudara, menurut saya, kekhawatiran merupakan warning bagi orang Kristen. Kekhawatiran hadir untuk mengingatkan bahwa kita sedang lemah dan butuh Tuhan. Harusnya dalam kondisi khawatir, kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Saudara-saudara, bukankah Alkitab menyatakan kepada kita di dalam Mazmur 55 ayat 23, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saudara-saudara, adakah kekhawatiran di dalam hatimu? Apakah kesehatanmu membuat kamu begitu khawatir? Apakah kondisi keuangan atau usaha pekerjaanmu membuat kamu begitu khawatir? Atau apakah relasi papa mamamu yang kurang harmonis membuat kamu menjadi khawatir? Atau kondisi lainnya, apapun itu. Saudara-saudara, Alkitab telah menunjukkan solusi untuk kekhawatiran kita. Datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang memelihara. Dia adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Soli Deo Gloria.